Pernah nggak lo mikir apa yang lo pelajari di sekolah tentang peradaban kuno yang dikenal primitif mungkin aja salah? Gimana kalau peradaban yang hidup ribuan tahun sebelum kita ternyata punya teknologi yang nggak kalah, bahkan mungkin lebih maju dari yang kita punya sekarang? Seperti contohnya peradaban kuno Sumeria yang katanya memiliki teknologi canggih yang melampaui zamannya. Peradaban yang dimana orang-orangnya sudah mampu menghitung bilangan pecahan, mengerti astronomi, membuat peta bintang, bahkan mereka sudah mampu menulis di atas sebuah tanah liat. Lalu pertanyaannya, seberapa canggih teknologi yang ada pada peradaban kuno Sumeria ini? Bagaimana mereka bisa memiliki teknologi-teknologi yang seharusnya belum ada pada zaman itu? Selamat datang di channel Jejak SMK, channel yang membahas seputar sejarah, misteri, dan juga konspirasi. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai teknologi yang ada pada peradaban Sumeria, yang menurut sebagian arkeolog adalah teknologi yang seharusnya belum ditemukan pada zaman tersebut. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jika kalian suka dengan sejarah, misteri, dan juga konspirasi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari channel Jejak SMK. Dan langsung aja kita ke pokok pembahasannya. Jadi pada video sebelumnya gue udah ngebahas sedikit nih ya mengenai misteri peradaban Sumeria dan juga Anunnaki. Nah, lo bisa cek aja bre, link yang ada di deskripsi. Jadi, bangsa Sumeria ini dikenal sebagai peradaban pertama di dunia. Meski sebagai peradaban pertama, bangsa Sumeria ini bukan sebuah peradaban yang primitif. Mereka ini bisa dikatakan memiliki teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan bangsa-bangsa lain pada masa itu. Bahkan, katanya, saat bangsa-bangsa lain masih hidup secara berpindah-pindah, bangsa Sumeria udah berhasil membuat sebuah kota. Dan itu nggak cuma satu kota loh bre, tapi ada 5 kota yang dikenal sebagai Eridu, Ur, Uruk, Lagash, dan Nippur. Dan jangan kira ini adalah kota primitif. Kota-kota bangsa Sumeria ini udah jauh banget melampaui zamannya. Mereka punya jalan kota, pasar, kuil besar yang disebut sebagai zigurat, dan sistem pemerintahan dengan pejabat yang tercatat rapi dalam tablet-tablet peninggalan bangsa Sumeria. Dan lo tau nggak fakta menariknya? Kata kota sendiri dalam artian yang lebih kompleks itu memiliki penduduk yang padat dan terorganisir secara politik juga ekonomi. Nah ini nih, bangsa Sumeria pertama kali mewujudkan hal tersebut. Bangsa Sumeria ini bahkan disebut sebagai peradaban yang menciptakan negara pertama dalam sejarah manusia. Ya kalau kita menyinggung soal kota, pastinya bukan hanya bangunan dan jalan serta penduduknya. Artinya pasti ada sistem hukum dan politik yang mengatur kota tersebut. Nah ini nih, jauh sebelum Romawi bikin sistem senat dan Inggris bikin sistem parlemen, ternyata bangsa Sumeria saat itu udah punya struktur pemerintahan dengan raja, penasihat, pejabat administrasi, bahkan sistem pengumpulan pajak. Semua ini dicatat dalam tablet-tablet tanah liat peninggalan bangsa Sumeria. Dan lo tahu apa yang buat para arkeolog makin tercengang? Ternyata, bangsa Sumeria adalah bangsa pertama yang menciptakan hukum secara tertulis. Yang jauh bikin herannya lagi, bangsa Sumeria ini ya bre, ternyata udah mengatur kehidupan administratif masyarakatnya. Dan ekonomi mereka menggunakan tablet tanah liat yang ditulis dalam tulisan cuneiform. Ini bukan tablet biasa, ini adalah catatan perdagangan, bisnis, daftar pekerja, dan gaji pekerja yang masa itu dibayarkan menggunakan gandum atau bahan pokok lainnya. Setelah kita tahu kalau bangsa Sumeria udah punya sistem hukum, ekonomi, dan juga administratif, sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam lagi, yaitu matematika. Kalau lo semua mikirnya matematika itu baru muncul dari zaman Yunani, lu salah besar. Ribuan tahun sebelum Pythagoras mencoret-coret segitiga di atas pasir, bangsa Sumeria udah menulis rumus-rumusnya di atas tablet tanah liat. Mereka udah paham tentang bilangan pecahan, volume, luas permukaan, rumus silinder, prisma, akar kuadrat, dan bahkan persamaan kuadrat. Ah, ngarang aja lu nih bang. Oke, nih gue kasih buktinya. Salah satu tablet peninggalan bangsa Sumeria yang diberi nama tablet Plimpton 322 yang ditemukan di Irak diperkirakan usianya lebih dari 3.700 tahun. Tablet ini menyimpan daftar angka segitiga siku-siku yang kalau dikaji sekarang lebih akurat dari tabel trigonometri buatan ilmuwan abad ke-18.
Nah, lu bayangin aja deh, mereka udah paham dasar-dasar geometri Euclidean ribuan tahun sebelum Euclid sendiri lahir. Dan gak cuma matematika, bre. Yang bikin makin heran dan bingung, bangsa Sumeria ini udah mengenal astronomi. Mereka bisa memprediksi gerhana, menghitung rotasi bulan, bahkan mengklasifikasikan planet berdasarkan pergerakannya. Mereka itu tahu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Semua planet yang bisa dilihat tanpa teleskop. Bahkan mereka tahu waktu terbaik untuk menanam dan memanen, bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan lintasan benda langit. Salah satu koleksi tablet astronomi paling tua bernama Enuma Anu Enlil, yang mana isi tablet tersebut berisi tentang catatan fenomena langit selama ratusan tahun, baik itu gerhana, komposisi bintang, pergerakan matahari dan bulan, dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Beberapa peneliti menyebut ini sebagai database observatorium paling awal dalam sejarah. Dan yang bikin kagetnya lagi, banyak prediksi mereka yang terbukti akurat jika dikonversi ke software astronomi zaman sekarang. Nah, karena mereka paham tentang astronomi, tentu mereka paham tentang sistem kalender dan juga waktu. Ini juga hal yang bikin gue kaget banget, bre. Mereka menciptakan kalender lunar berdasarkan fase bulan. Dan hebatnya lagi, mereka membuat sistem pembagian waktu seperti yang kita gunakan sekarang. 12 jam di siang hari dan 12 jam di malam hari. 60 menit per jam dan 60 detik per menit. Sistem yang kita kenal sekarang sebagai sistem seksagesimal. Tapi sudah dipakai oleh bangsa Sumeria jauh sebelum kita menemukan sistem ini. Cuma itu bang, mereka cuma paham matematika, sistem tata kota dan astronomi. Enggak lah kocak, bangsa Sumeria ini juga paham mengenai anatomi tubuh manusia. Dan hebatnya lagi, mereka juga menguasai bidang medis. Di sebuah kota kuno yang bernama Nippur, para arkeolog menemukan tablet medis yang usianya lebih dari 4.000 tahun, yang isinya catatan tentang penyakit, diagnosis gejala, dan bahkan resep obat-obatan herbal pada masa itu. Mereka, bangsa Sumeria ini ya, udah nulis metode penyembuhan buat luka terbuka, demam, infeksi kulit, masalah pencernaan, dan bahkan gangguan psikologis yang mereka kaitkan dengan roh-roh jahat. Selain itu bre ya, dari sisi konsumsi, yang mana ketika itu bangsa-bangsa lain mungkin lebih banyak mencari makanan dari hasil perburuan. Nah, bangsa Sumeria ini ya bre, udah mengembangkan sistem pertanian yang bisa memberi makan puluhan ribu orang pada masa itu. Mereka membangun sistem irigasi dari sungai Eufrat dan juga Tigris untuk mengalirkan air ke sawah-sawah. Selain itu, mereka menciptakan bajak yang ditarik sapi, sebuah alat sederhana tapi revolusioner untuk zaman tersebut. Bahkan, mereka membuat gudang penyimpanan bahan pangan yang terorganisir dan punya catatan logistik tentang siapa yang dapat berapa dan juga kapan dia dibagikan. Tapi, ini masih terkesan biasa aja sih. Pertanian, pemerintahan, astronomi, medis, ya kayak masih standar ya mungkin teknologinya. Gak lengkap kalau nggak dimasukkan dengan kecanggihan arsitektur. Ini adalah salah satu bukti sejarah yang bisa kita lihat di mana ketika zaman yang saat itu arsitektur dan pembangunan masih sangat minim dikenal, bangsa Sumeria sudah membangun zigurat, sebuah struktur piramida bertingkat yang menjulang puluhan meter tanpa semen modern, tapi bisa bertahan ribuan tahun. Teknologi bata yang mereka gunakan mengandalkan presisi tinggi, ukuran standar, dan sistem pengeringan khusus. Beberapa peneliti percaya bahwa mereka memahami prinsip dasar gaya berat, tekanan, dan mungkin katrol sederhana untuk mengangkat material berat seperti batu tadi. Hal ini diperkuat dengan bukti tablet dari kota Lagash yang menggambarkan alat bantu angkut yang bentuknya mirip dengan sistem derek kuno, pakai tali dan juga tuas. Tapi bang, apa ini semua ada bukti ilmiahnya? Ya ada dong bre. Bukti-bukti terkait kemajuan teknologi pada peradaban Sumeria adalah tablet-tablet peninggalan Sumeria yang ditemukan di reruntuhan kota-kota bekas peradaban Sumeria tersebut. Isi dari tablet-tablet itu merincikan tentang banyak hal, mulai dari penciptaan manusia versi Sumeria seperti yang gue singgung di video-video sebelumnya, terus ada yang membahas tatanan kota, pemerintahan, transaksi perdagangan, rumus matematika, astronomi, dan bahkan catatan militer. Beberapa tablet yang udah berhasil diterjemahkan berisi hal-hal yang melampaui ekspektasi ilmuwan modern, seperti tablet Flinton 322 yang tadi gua bahas atau yang gue singgung, di mana tablet itu berisi tentang bukti sistem matematika tingkat tinggi bangsa Sumeria, daftar triple Pythagoras, dan uniknya, tablet ini ditulis kurang lebih 1800 sebelum Masehi.
atau 1300 tahun sebelum Pythagoras lahir. Tablet yang kedua adalah Enuma Anu Enlil. Ini adalah sebuah tablet yang mana isinya adalah sebuah buku besar astronomi dan juga ramalan bintang. Mereka di situ mencatat gerhana, posisi planet, dan bencana yang terjadi setelahnya. Jadi kayak seperti logbook gitu ya, mungkin kalau zaman sekarang yang untuk mencatat ketika titik planet atau bintang tersebut berada di sini maka terjadi bencana ini. Nah, jadi mereka mencatatnya di tablet tersebut. Yang ketiga adalah tablet medis dari Nippur, yang mana tadi gue singgung, yang isinya adalah resep dan diagnosis untuk lebih dari 250 penyakit. Bahkan terdapat metode penyembuhan herbal di dalamnya, dan juga ritual, dan campuran-campuran mineral. Terus yang keempat adalah catatan ekonomi dari Uruk. Nah, ini adalah catatan atau sebuah data distribusi makanan, gaji pekerja, dan juga perhitungan hutang piutang atau kredit. Dan ada sistem tanda tangan resmi dalam bentuk segel kerajaan. Wow, gila, maju banget tuh. Dan ternyata masih banyak lagi tablet-tablet yang belum diterjemahkan, dan mungkin aja banyak rahasia-rahasia lain yang bakal mengejutkan kita terkait teknologi peradaban Sumeria ini. Nah, semua hal menakjubkan terkait peradaban Sumeria ini menimbulkan satu pertanyaan besar yang menjadi tanda tanya yang sampai hari ini bahkan belum ada yang bisa menjawabnya. Bagaimana mereka bisa mengetahui semua pengetahuan yang seharusnya belum ada di zaman tersebut? Ada beberapa teori yang mencoba memecahkan pertanyaan yang penuh dengan misteri ini. Teori yang pertama adalah teori evolusi intelektual manusia. Ini teori yang dianut oleh mayoritas akademisi. Mereka percaya bahwa kemajuan bangsa Sumeria adalah hasil dari proses ribuan tahun trial and error. Pengamatan lingkungan, eksperimen bertani, berdagang, interaksi antar komunitas, dan penyimpanan pengetahuan secara turun-temurun. Menurut teori ini, bangsa Sumeria bukan peradaban pertama yang cerdas. Mereka cuman bangsa pertama yang mencatat secara sistematis. Dan catatan itulah yang bikin mereka terlihat jauh lebih maju. Tapi, ada satu pertanyaan terkait teori ini. Apakah semua pencapaian luar biasa itu bisa didapat hanya dalam satu generasi peradaban? Ya, nanti coba kita cari jawabannya. Terus kita masuk ke teori yang kedua, adalah teori pewaris dari peradaban yang hilang. Sebagian peneliti percaya bangsa Sumeria bukanlah awal, tapi adalah penerus. Mereka mewarisi pengetahuan dari peradaban lain yang jauh lebih tua dan sekarang telah menghilang. Beberapa nama yang sering disandingkan adalah peradaban Atlantis, kota maju yang ditenggelamkan, yang pernah dibahas oleh Plato di dalam bukunya yang berjudul Timaeus dan Critias. Lalu ada peradaban Lemuria, peradaban Pasifik yang misterius. Nanti mungkin gue bakal bikin segmen video khusus ya untuk dua peradaban tadi. Jadi kalian tetap pantengin aja channel Jejak SMK ini. Nah, kita lanjut. Atau mungkin saja pengetahuan Sumeria berasal dari sisa-sisa dari era banjir besar yang juga disebut dalam tablet-tablet Sumeria. Menurut teori ini, pengetahuan itu bukan ciptaan Sumeria, melainkan hanyalah sebuah warisan. Tablet kuno peninggalan mereka pun menyebutkan tentang kejadian banjir besar ini, yang berkaitan dengan kejadian Nabi Nuh ya, kalau kita kaitkan dengan ranah kitab suci, atau Noah. Nah, terus mereka juga bercerita tentang raja-raja kuno yang berkuasa ribuan tahun jauh lebih lama dari usia manusia biasa. Cuman teori ini masih mengandung banyak perdebatan ya, karena jejak Atlantis dan juga bangsa Lemuria itu masih belum bisa kita pastikan. Dan bahkan kita belum bisa mengetahui teknologi apa yang sebenarnya ada sebelum terjadi banjir besar yang dikisahkan dalam kisah Nabi Nuh atau Noah. Oke, kita lanjut ke teori yang paling kontroversial. Nah, ini adalah teori yang paling populer, yaitu teori tentang Anunnaki. Ini sudah gue bahas ya di video sebelumnya secara lebih dalam. Jadi kalian bisa cek aja link yang udah gue sertain di deskripsi. Tapi di sini gue bakal spill sedikit mengenai teori ini. Dalam teks kuno seperti Enuma Elish dan Atrahasis, disebutkan ada makhluk dari langit yang turun ke bumi. Mereka disebut sebagai Anunnaki. Nah, Anunnaki ini adalah makhluk luar bumi yang datang ke bumi, yang tentunya nggak cuma untuk nonton, tapi untuk mengajarkan atau memberi pengetahuan. Meskipun ya sebenarnya di video-video sebelumnya Anunnaki ini mempunyai misi khusus untuk mencari sumber daya. Cuman di dalam teori ini peradaban Sumeria mendapatkan semua pengetahuan tersebut dari bangsa Anunnaki. Nah, yang dimana bangsa Anunnaki ini mengajarkan manusia mulai dari cara bertani, cara menulis, cara membaca bintang, bahkan cara membangun kota.
Nah, bahkan ya, menurut tablet kuno Atrahasis, bangsa Anunnaki juga melakukan rekayasa genetika terhadap manusia purba yang kemudian akhirnya melahirkan manusia modern seperti kita sekarang. Tentu aja, teori ini ditolak oleh banyak akademisi karena belum ada bukti fisik yang kuat untuk mengkonfirmasi keberadaan makhluk luar angkasa ini. Dan teori terakhir adalah kesalahan interpretasi modern. Ada yang mengatakan semua ini mungkin cuma salah tafsir dari penafsiran tablet-tablet tersebut, bahwa kita manusia modern terlalu memaksakan pemahaman teknologi kita terhadap simbol-simbol kuno. Apa yang kita anggap sebagai teknologi bisa jadi hanyalah sebuah mitologi. Apa yang kita baca sebagai sistem astronomi bisa jadi hanya sebuah kalender upacara. Pendukung teori ini memperingatkan, jangan baca masa lalu pakai kacamata zaman sekarang. Tapi tetap aja, kalau hanya sebuah kebetulan, kenapa mereka bisa menciptakan sistem waktu yang kita pakai hari ini? Kenapa mereka bisa mengamati pergerakan planet dengan akurasi yang luar biasa? Dan kenapa mereka bisa membangun kota dan sistem sosial yang sangat-sangatlah kompleks pada zaman yang boleh kita katakan sebagai zaman yang sangat-sangatlah primitif? Peradaban Sumeria adalah salah satu peradaban dalam sejarah yang menyimpan sangat banyak misteri hingga hari ini. Entah dari mana teknologi yang dimiliki oleh bangsa Sumeria, mungkin itu hasil evolusi panjang, mungkin warisan dari peradaban yang terlupakan, mungkin memang ada yang turun dari langit dan memberi kita cahaya pertama. Atau mungkin semua jawaban itu benar secara bersamaan. Oke, jadi itu tadi tentang pembahasan seberapa canggih teknologi yang ada pada peradaban Sumeria. Menurut lo semua gimana nih? Teori mana sih yang paling lo percayai? Kalau gue pribadi sih lebih percaya ke teori yang nomor 2, yang artinya bahwa peradaban Sumeria ini mungkin mewarisi pemahaman atau ilmu dari peradaban sebelumnya, dan mereka adalah peradaban yang pertama kali mencatat dan juga menulis semuanya secara sistematis, sehingga ya secara bukti sejarah tentunya mereka akan dianggap sebagai pionir atau peradaban pertama yang ada di dalam sejarah manusia. Sebenarnya mungkin aja ada peradaban yang lebih maju sebelum kejadian banjir Nuh. Dan kalau kita ambil sebuah kesimpulan, ada kemungkinan bahwa peradaban Sumeria ini ada setelah terjadinya banjir besar. Nah, itu adalah sebuah great reset, dan mungkin gue bakal bikin video khusus ya yang menceritakan tentang banjir besar tersebut menurut berbagai macam budaya. Oke, jadi mungkin sekian aja nih untuk perjumpaan kita pada video kali ini. Dan kalau kalian memiliki saran untuk video kedepannya, boleh kalian tulis aja atau request di kolom komentar. Dan kalau kalian ada kritik tentang channel ini, boleh juga kalian tuliskan di kolom komentar. Gue open minded aja kok dengan kritikan dari kalian. Dan sekali lagi gue ingatkan, kalau kalian suka dengan sejarah, misteri, dan juga konspirasi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oh ya, jangan lupa juga klik like pada video ini ya kalau kalian suka dengan pembahasan yang gue bawakan di video ini. Oke, see you next time.